Halo Kuiperian, saya Nadia, tutor TPA kalian. Di video ini kita akan membahas soal-soal TPA SBMPTN tentang penalaran spasial. Nah, berdasarkan penelitian Kuiper, soal-soal ini sering muncul dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita lihat soal-soalnya yuk. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nih, kita lihat. Di sini kita punya gambar. Gambar yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dan soal seperti ini muncul pada SBMPTN tahun 2016. Kira-kira kalau kita lihat gambar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita di sini harus melihat satu persatu gambar yang ada. Yang pertama lihat, di sini ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanya, berarti itu yang harus kita tebak gambarnya apa. Nah, tanda tanyanya ada di sini, ya kan? Kalau gitu berarti kita lihat kolom pertama dan kolom ketiga. Mereka punya hubungan apa antar gambar? Perhatikan gambar di sini. Di sini kita punya gambar yang terbuka ke bawah. Sementara pada baris kedua kolom pertama, gambar ini terbuka ke atas. Dua-duanya gambar itu berwarna putih. Nah, pada baris ketiga, apa perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi, gambar ke-1 dan gambar kedua digabung menjadi satu. Ya kan? Tapi dia berubah warna. Berarti yang harus kita catat di sini ada penggabungan kemudian yang kedua berubah warna. Betul kan? Sekarang kita lihat pada kolom ketiga sama atau enggak gambarnya kayak gitu. Perhatikan. Pada kolom ketiga kita punya gambar seperti ini. Sama, terbuka ke sebelah bawah. Gambar yang kedua terbuka ke sebelah atas. Kemudian gambar ketiga. Gambar ketiga ini juga merupakan penggabungan dari gambar ke-1 dan gambar kedua. Dan dia juga berubah warna. Kalau begitu berarti ini berlaku untuk gambar yang ada di kolom ke-1 dan kolom ke-3. Kalau kita sudah menentukan seperti itu, tinggal kita lihat yang ada di kolom kedua. Nah, kolom kedua berarti kalau gambar yang ada di kolom kedua seperti ini, kebalikannya berarti gimana? Nah, kebalikannya berarti gini kan? Dan kalau dia digabung, kira-kira gambar ini cocok nggak? Digabung kemudian berubah warna. Cocok kan dengan gambar yang ini? Berarti tanda tanya itu sama kita bisa diisi sama gambar yang mana? Berarti gambar yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita udah bisa menentukan seperti itu, kita lihat pada pilihan jawaban yang ada, kira-kira ada atau enggak? Di pilihan jawaban yang ada, ternyata jawabannya adalah B. Dah, kita sudah belajar untuk membaca gambar, menerjemahkan pola yang terjadi pada gambar itu, dan kita sudah menentukan soalnya. Berarti selesai soal nomor 1. Dan kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Sekarang kita lihat gambar yang ada pada soal nomor 2. Nah, soal ini muncul pada SBMPTN tahun 2016. Kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kalau kita lihat, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dihubungkan dengan menggunakan tanda sama dengan. Ya kan? Berarti ini artinya kita harus melihat perubahan yang terjadi dari gambar ke-1 ke gambar kedua. Dan perubahan itu juga akan berlaku untuk gambar ketiga ke gambar keempat. Nah, kalau gitu berarti sekarang kita harus lihat dulu gambar ke-1 ke gambar kedua kira-kira yang robahnya apa aja. Yang harus kita lihat apa? Pertama, kita lihat bentuknya.
Di sini ada bentuk 2 oval yang di dalamnya ada belah ketupat. Kemudian di sebelah atas dia ada persegi panjang. Ya kan? Di gambar kedua kayak gimana? Di gambar kedua bentuk-bentuknya sebetulnya sama, tapi kalau kita lihat tempat-tempatnya berubah. Perhatikan belah ketupat. Belah ketupatnya jadi ada di atas. Kemudian penutup ini dia ada di sebelah bawah. Ada lagi yang lain? Ada. Di sini ada penutup baru yang bentuknya sama dengan ini tapi warnanya berbeda. Nah, berarti kalau dari gambar ke satu ke gambar kedua perubahannya seperti itu, kira-kira kalau kita definisikan perubahannya kayak gimana? Kita lihat ya. Yang pertama, penutup ini jadi ada di sebelah bawah, kemudian belah ketupat jadi ada di sebelah atas. Berarti gambar itu diputar vertikal 180 derajat. Ya kan? Yang pertama, berarti diputar vertikal 180 derajat. Berikutnya apa? Ada lagi yang berubah? Ada. Ini yang berubah. Berarti ada penutup baru. Tapi ingat ya, penutupnya yang baru ini bentuknya sama tapi warnanya berbeda. Nah, berarti kita harus lihat dari gambar ketiga ke gambar keempat, perubahan yang terjadi juga harus sama. Harus samanya apa? Yang pertama, gambar ini harus kita putar 180 derajat juga. Dan diputarnya vertikal. Kemudian bakalan ada penutup baru yang bentuknya sama dengan penutup yang lama tapi warnanya beda. Nah, sekarang kita lihat kalau dia diputar 180 derajat. Berarti bentuknya seperti ini. Kemudian ada penutup di sini. Kalau diputar 180 derajat, berarti bentuknya kayak gini kan. Nah, sekarang yang satu lagi, dia ada penutup baru. Yang bentuknya harus sama dengan ini, tapi warnanya berbeda. Berarti di sini ada lagi gambar baru. Udah, selesai kan? Tapi kita lihat dulu, pada pilihan gambar yang ada kira-kira ada nggak jawabannya? Kita lihat. Pada jawaban yang A, warnanya sama. Kemudian pada jawaban yang B, berarti warna yang berubahnya sebelah bawah. Pada jawaban yang C, berarti warnanya sama, tapi bentuk ininya sama nggak? Bentuk ininya yang berbeda, dia tetap tidak diputar. Yang jadi tandanya apa? Lihat lingkaran kecil di sebelah dalam. Ya, berarti kalau gitu yang mana yang cocok? Yang cocok adalah jawaban yang D. Lihat, lingkarannya sama warnanya. Kemudian yang atas bentuknya sama tapi warnanya berubah. Dan bentuk ini diputar 180 derajat sehingga bentuknya seperti itu. Ya kan? Nah, kita harus hati-hati dalam memilih. Berarti jawabannya yang D. Sekarang kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lihat gambar yang ada pada soal nomor 3. Nah, di sini kita punya 3 gambar. Dan kita harus menentukan gambar yang keempat. Kalau misalnya di sini kita kasih nomor dulu ya. Ini gambar ke-1, ini gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar ke-1, ke-2, dan ke-3? Nah, ketiga gambar ini semua merupakan prisma. Dan prisma ini mempunyai segi N beraturan pada sisi depan dan sisi belakangnya. Berarti apa yang harus kita lihat perbedaannya? Gambar ke-1, dia mempunyai 6 sisi. Sementara gambar kedua, dia mempunyai 7 sisi. Berikutnya gambar ketiga, dia punya berapa sisi? Gambar seperti ini mempunyai 5 sisi. Nah, betul kan? Kalau gitu berarti kira-kira selanjutnya itu gambarnya seperti apa? Kita lihat perubahannya dari 6 sisi menjadi 7 sisi menjadi 5 sisi. Dari 7 ke 5 sisi itu selisihnya ada
2. Berarti kemungkinan besar gambar berikutnya kita lihat kalau 5 dikurangi 2. Berarti 3. Dan kita cari gambar yang mempunyai 3 sisi. Perhatikan pada pilihan jawaban yang ada. Gambar yang mempunyai 3 sisi, kira-kira gambarnya yang mana? Bisa nebak kan? Dari gambar-gambar ini sangat mudah kita menentukannya. Gambar yang mempunyai 3 sisi di sini hanya 1, jawabannya A. Nah, dari situ kita udah dapat jawabannya. Tapi sekarang kita lihat lagi. Kenapa yang lain tidak memungkinkan? Karena pada saat kita melihat jawaban yang lain, yang B dan C itu sama dengan gambar yang pertama. Mempunyai 6 sisi. Yang D itu sama dengan gambar yang ketiga. Mempunyai 5 sisi. Yang ini sama dengan gambar yang kedua. Berarti gambar berikutnya di sini adalah gambar yang mempunyai 3 sisi. Dan jawabannya A. Mudah kan? Sekarang kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, sekarang kita lihat. Carilah gambar lanjutan dari sederet gambar berikut. Di sini ada 3 gambar dan kita harus menentukan gambar berikutnya apa. Kalau misalnya ini kita kasih nama gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Sekarang kalau lihat gambarnya, apa perbedaan antara gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Kayaknya kita lihat gitu aja juga nggak terlalu sulit untuk menentukan ya. Lihat, gambar 1 dia mempunyai berapa titik sudut? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar 1 dia mempunyai 6 titik sudut. Kemudian gambar 2. Kira-kira gambar 2 punya berapa titik sudut? Apalagi, ini mudah kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gambar yang kedua mempunyai 5 titik sudut. Terakhir kita lihat gambar yang ketiga. Dia mempunyai 4 titik sudut. Udah, sekarang kita menemukan pola perubahan dari gambar ke-1 ke gambar kedua ke gambar ketiga. Berarti kita juga harus bisa menentukan gambar berikutnya kayak gimana. Gambar berikutnya pasti dia mempunyai 3 titik sudut. Betul? Kalau kita sudah bisa menentukan itu, baru kita lihat pada pilihan jawaban yang ada. Ada nggak gambar yang punya 3 titik sudut? Jelas, kelihatan sekali. Yang mempunyai 3 titik sudut hanya gambar yang C. Berarti jawabannya adalah C. Udah, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita lihat gambar yang ada pada soal nomor 5. Di sini kita mempunyai tabung yang dihubungkan dengan menggunakan tanda panah dengan lingkaran. Dan ini sama dengan gambar berikutnya. Ada gambar balok dihubungkan dengan menggunakan tanda panah. Tapi di sebelah sini ada tanda tanya. Kalau di sini ada tanda tanya, berarti yang harus kita lakukan apa? Kita harus cari gambar berikutnya yang cocok di sini. Nah, kalau gitu kita harus lihat dulu ada hubungan apa antara tabung dengan lingkaran. Karena ini sama dengan hubungan antara tabung dengan lingkaran. Gampang ya? Tabung mempunyai bentuk alas dan tutup berupa lingkaran. Betul? Pasti betul. Nah, kalau lingkaran merupakan bentuk alas dan penutup tabung, berarti di sini juga kita harus mencari bentuk alas dan penutup balok. Kalau kita lihat dari bentuknya, alas dan penutup balok itu berbentuk persegi panjang. Berarti kalau kita udah tahu bentuknya persegi panjang, tinggal kita cari pada pilihan jawaban yang ada. Kira-kira di sini ada persegi panjang nggak? Ada. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Nah, karena ini merupakan bentuk persegi panjang. Kenapa nggak C? Kenapa nggak D? Karena memang bentuknya beda.
Nah, ini kan jajaran genjang. Yang ini mempunyai panjang sisi yang sama. Berarti jawabannya memang B. Mudah kan? Tapi ingat, kita harus hati-hati dalam mengerjakan. Demikian pembahasan kita tentang penalaran spasial. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Kuiper.